Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolam fahada. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa amma sya'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewi Ananda Mukra SPTMP selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Anwar Effendi Arhab SPTMSI selaku Pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Derha Rahmi Febrianti MSC selaku Pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Edi Erwan SPT MSC PhD selaku Penguji 1. Yang terhormat Ibu Insinyur Eniza Saleh MS selaku Penguji 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Persentase bobot proventriculus, ventriculus, usus halus, serta usus buntu ayam ras pedaging yang diberi ampas tahu fermentasi Aspergillus niger. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan konsumsi produk peternakan atau daging, yang secara tidak langsung memberikan usaha dalam memajukan industri peternakan Indonesia. Dalam hal ini, sektor peternakan dituntut untuk dapat menyediakan pangan yang cukup bagi penduduk Indonesia berupa protein hewani agar manusia Indonesia dapat menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan kuat. Untuk memenuhi permintaan akan protein hewani tersebut, salah satu sektor usaha peternakan yang sangat berkembang yaitu peternakan unggas, terutama pada ayam ras pedaging atau broiler. Ayam ras pedaging merupakan ras unggulan dari persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Selanjutnya, pakan. Pakan merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh penting terhadap performa produksi ayam broiler. Pakan juga memiliki atau mengambil andil besar terhadap biaya produksi ayam broiler sekitar 70%. Biaya pakan yang terlalu tinggi mendorong untuk dilakukannya efisiensi. Pemanfaatan limbah pertanian dapat dijadikan alternatif tepat untuk menekan tingginya biaya ransum, yaitu salah satunya adalah ampas tahu. Menurut Tarmidi 2010, ampas tahu mengandung bahan kering 13,3%, protein kasar 21%, serat kasar 23,58%, lemak kasar 10,49%, NDF 51,93%, ADF 25,63%, abu 2,96%, kalsium 0,53%, fosfor 0,24%, dan energi bruto 4,730 kcal per kilogram. Kendala dalam pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan unggas adalah kandungan serat kasarnya yang tinggi. Maka dilakukanlah proses fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu alternatif proses biologi yang mampu meningkatkan kandungan nutrisi bahan baku. Proses fermentasi akan menyederhanakan bahan pakan, sehingga akan meningkatkan nilai gizinya, baik dari aspek gizi maupun daya cernanya, serta meningkatkan daya simpannya. Secara garis besar, fungsi saluran pencernaan adalah sebagai tempat penampungan pakan, tempat pakan dicerna, tempat pakan diabsorpsi, dan tempat pakan sisa-sisa dikeluarkan.
Amrullah 2013 menyatakan bahwa ayam ras pedaging mempunyai saluran pencernaan yang sangat sederhana karena unggas merupakan hewan monogastrik atau berlambung tunggal. Maka dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul persentase bobot proventriculus, ventriculus, usus halus, serta usus buntu ayam ras pedaging yang diberi ampas tahu fermentasi Aspergillus niger. Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan tepung ampas tahu fermentasi Aspergillus niger dalam ransum ayam ras pedaging hingga level 15% dapat meningkatkan persentase bobot organ pencernaan meliputi proventriculus, ventriculus, usus halus, serta usus buntu. Materi dan metode. Waktu dari penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga Desember 2019 di kandang percobaan dan Laboratorium Teknologi Produksi Ternak Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Adapun dosis perlakuan sebagai berikut. P0 sama dengan kontrol tanpa penambahan ampas tahu fermentasi. P1 ransum basal ditambah 5% ampas tahu fermentasi. P2 ransum basal ditambah 10% ampas tahu fermentasi. P3 ransum basal ditambah 15% ampas tahu fermentasi. Selanjutnya, peubah yang diamati. 1. Persentase bobot proventriculus terhadap bobot potong. 2. Persentase bobot proventriculus terhadap bobot potong. 3. Persentase bobot usus halus terhadap bobot potong. 4. Persentase bobot usus buntu terhadap bobot potong. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, dapat dilihat pada tabel 4.1. Menunjukkan bahwa penambahan ampas tahu fermentasi Aspergillus niger sampai dengan level 15% dalam ransum basal memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot proventriculus. Hasil ini diduga karena kandungan serat kasar pada semua perlakuan relatif sama, yaitu 4,07 sampai dengan 4,86%, sehingga bobot proventriculus tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitompul dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa kandungan serat pakan yang relatif sama tidak mempengaruhi bobot proventriculus. Hal lain yang menjadi penyebab tidak berbeda nyatanya adalah karena fungsi proventriculus hanya sebagai penampungan sementara hingga fungsi untuk mencerna makanan zat-zat makanan tidak optimal. Yang kedua dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa penambahan ampas tahu fermentasi Aspergillus niger sampai dengan level 15% dalam ransum basal memberikan perbedaan tidak nyata terhadap bobot usus halus ayam ras pedaging. Hasil ini diduga karena kandungan protein yang hampir sama pada setiap perlakuan, yaitu 19,03 sampai dengan 19,97%. Hal ini sesuai dengan pendapat Naufa 2013 bahwa level protein yang relatif sama pada ransum menyebabkan tidak adanya perbedaan peningkatan bobot relatif esofagus, usus halus, sekum, dan kolon. Namun akan terlihat peningkatan bobot organ pencernaan setelah level protein dibedakan. Selanjutnya dapat dilihat yang ketiga dapat dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa ampas tahu fermentasi Aspergillus niger sampai dengan level 15% dalam ransum basal memberikan perbedaan yang tidak nyata terhadap bobot zat ayam ras pedaging. Hasil ini diduga karena jenis pakan yang digunakan semua relatif sama, yaitu mes atau tepung, sehingga tidak terlihat perbedaan pada bobot zat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitompul dan kawan-kawan 2020 bahwa jenis pakan berbentuk mes atau tepung
mudah digiling dan dipecah oleh gizzard menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga tidak mempengaruhi kinerja gizzard yang fungsi utamanya menggiling dan memecah partikel makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang keempat, dapat dilihat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa ampas tahu fermentasi Aspergillus niger sampai dengan level 15% dalam ransum basal memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot usus buntu ayam ras pedaging. Hasil ini diduga karena kandungan serat kasar pada semua perlakuan dapat dicerna dengan baik, sehingga tidak mengalami peningkatan bobot. Hal ini sesuai dengan pendapat Farastegani dan Dahlan 2014 bahwa perkembangan ukuran sekum dapat dijadikan indikator tercernanya serat dengan baik, di mana serat yang baik yang tidak tercerna dengan baik dapat menghambat perkembangan usus buntu. Winarti dan kawan-kawan 2019 menambahkan bahwa sekum ayam broiler terdiri dari 2 buah yang berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentatif serat kasar, di mana sekum dapat mengekresi enzim-enzim pencernaan yang ada di dalamnya, seperti enzim selulosa dan enzim hemiselulosa. Selanjutnya, kesimpulan. Pemberian ampas tahu fermentasi Aspergillus niger dalam ransum basal ayam ras pedaging sampai dengan level 15% tidak dapat meningkatkan bobot organ pencernaan ayam ras pedaging ditinjau dari bobot proventriculus, ventriculus, usus halus, serta usus buntu. Saran dari penelitian ini adalah pemberian ampas tahu fermentasi Aspergillus niger dalam ransum basal ayam ras pedaging sampai dengan level 15% tidak disarankan diberikan pada ayam ras pedaging. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.